Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami pagi hari ini datang padamu ya Tuhan mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini untuk kami boleh bersekutu bersama di rumah-Mu ini ya Bapa. Dan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, untuk kami mampu mendengar dan kami mampu memahami apa yang Kau kehendaki di dalam firman-Mu. Dan hamba-Mu dengan segala kerendahan hati, mohon Tuhan berkati, Tuhan mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman-Mu seturut apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, daftar bacaan atau leksionari pada pagi hari ini, Minggu pagi hari ini terambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Kemudian Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 124 dan bacaan yang kedua terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Bacaan ketiga terambil dari Injil Matius 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Dasar firman pada minggu pagi hari ini terambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Dan yang akan saya bacakan hanya Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Injil 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka kata Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Salam. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Pada ibadah pagi hari ini kita patut mengucap syukur bahwa kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di gereja. Walaupun dalam kondisi masih pandemi. Semua karena berkat Tuhan, juga karena partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang sudah ditunjukkan di depan yang ditaruh di luar sana itu,
sehingga kita boleh melakukan ibadah dengan kondisi yang sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pengakuan tema pada pagi hari ini yaitu pengakuan mewujud di dalam tindakan. Dasar pemikirannya yaitu bahwa manusia tidak memiliki kemampuan dalam berpikir yang lebih untuk memahami Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita ruang dan waktu untuk kita bisa memahami Tuhan dengan membahasakan sesuai konteks di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapannya bahwa umat Tuhan mampu lebih dekat dengan Tuhannya dan mampu mengaplikasikan kehidupan pengakuan imannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kita ruang untuk membahasakan sesuai dengan konteks dan pergumulan yang dialami. Apa maksudnya di sini? Bahwa Tuhan memberikan ruang untuk kita. Maksudnya di sini bahwa Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk menggambarkan siapa sejatinya Dia lewat kehidupan kita hari lepas hari. Ada sebuah ilustrasi yang terambil dari sebuah lagu yang berasal dari Maluku, dari saudara-saudara kita yang berada di Maluku, yang berjudul Sio Mawai, yang akan dibawakan oleh Ibu Feni.
terima kasih Bu Feni. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lagu ini berasal dari Kepulauan Maluku, menceritakan seorang anak yang merantau, yang kemudian ingat bahwa dulu sudah dirawat orang tuanya, kemudian mendoakan agar orang tuanya tetap dilindungi oleh Tete Manise. Nah, di sini di dalam lagu tadi ada sebuah kata, yaitu Sio Tete Manise. Siapa sih sebenarnya Sio Tete Manise? Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa mungkin sudah tahu, atau mungkin juga belum tahu, atau bahkan kebanyakan dari kita belum tahu karena kita berada di Jawa. Sio Tete Manise, kalau kita tanyakan pada saudara kita yang berada di Kepulauan Maluku dan yang beragama Kristen, maka mereka akan bisa cepat menjawab bahwa Sio Tete Manise itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa bisa Sio Tete Manise dipanggil dengan sebagai sebutan dari Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada awalnya bahwa Sio Tete Manise di daerah Ambon tidak merujuk pada Tuhan Yesus, tetapi Sio Tete Manise yang berasal dari Tete dan Manise, itu Tete yang berarti kakek dan Manise berarti yang selalu orang yang mengasihi, orang yang melindungi, orang yang sabar, orang yang penuh perhatian. Jadi seorang kakek yang penuh kasih, seorang kakek yang penuh perhatian. Nah, tetapi kenapa kemudian bisa merujuk menjadi sebutan untuk Tuhan Yesus? Karena masyarakat di Ambon merasakan bahwa di dalam kehidupannya, dalam pengenalannya kepada Tuhan Yesus, mereka seperti gambaran kakek yang penuh kasih tadi, sehingga di dalam pengaplikasian di dalam kehidupannya mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka menyebut Tuhan Yesus dengan Tete Manise di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan kristologi orang Ambon di dalam mengenal Tuhan Yesus. Ini menurut penelitian seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Ambon, untuk menggambarkan atau menghayati tentang Kristus, sehingga mereka punya pengharapan karena ada Yesus yang selalu mengasihi mereka. Sikap orang Ambon ini menggambarkan sosok Yesus dalam konteks budaya dan berdasarkan refleksinya setelah mendengar kisah Tuhan Yesus. Sebenarnya juga diperlihatkan oleh para penulis Injil yang sekalipun mereka sama-sama mengisahkan tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka membahasakan Tuhan Yesus dengan berbeda-beda. Baik itu di dalam Injil Matius, Markus maupun Lukas. Di dalam Matius menggambarkan Tuhan Yesus dengan Mesias, anak Allah yang hidup, dan Markus sebagai Mesias, sedangkan Lukas Mesias yang dari Allah. Nah, gambaran-gambaran ini atau gelar yang tersebut oleh para penginjil ini
berdasarkan latar belakang kehidupan para penginjil tersebut. Sehingga sebutan-sebutan itu sesuai dengan pengalaman mereka di dalam kehidupan mereka bersama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20 yang dalam perikop ini berjudul pengakuan Petrus. Pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di dalam perjalanan sampai di Kaisarea, dan Tuhan Yesus sesampainya di Kaisarea bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, kenapa Tuhan Yesus sesampainya di Kaisarea bertanya kepada murid-muridnya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, merujuk dengan sejarah kota Kaisarea, bahwa kota Kaisarea adalah tempat yang didirikan oleh Raja Filipus di kota Filipi, dan kota Kaisarea pada waktu itu merupakan tempat para tentara Romawi untuk beristirahat. Dan kota Kaisarea pada waktu itu dilengkapi dengan fasilitas seperti di Roma. Dan kota Kaisarea juga dibangun banyak kuil-kuil dan patung-patung para dewa. Nah, berhubungan dengan sejarah ini, lokasi tempat di mana Kaisarea yang didatangi Tuhan Yesus dan murid-muridnya melatar belakangi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Semua ini untuk memastikan Tuhan Yesus tentang keimanan murid-muridnya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus menjawab dari pertanyaan yang pertama, siapakah aku ini menurut kata orang, siapakah aku ini? Nah, jawaban murid-murid Tuhan Yesus bervariasi menurut orang. Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Yeremia, ada yang menjawab Elia, dan ada yang menjawab salah satu dari para nabi. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pertanyaannya. Siapakah aku ini menurut kamu? Jadi kemudian pertanyaan yang kedua, Tuhan Yesus menanyakan, menurut murid-murid sendiri Tuhan Yesus itu siapa? Dari beberapa murid Tuhan Yesus, hanya Petrus yang menjawab dengan cepat. Jawaban Petrus pada waktu itu menjawab dengan cepat, yaitu dengan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus kemudian merespon Tuhan Yesus kemudian merespon dengan jawaban Petrus dengan berkata, berbahagialah engkau Petrus. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini sebuah respon yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkenan atas jawaban Petrus dan memberi tanggung jawab istimewa kepada Petrus.
Ini karena Petrus menyatakan pengakuannya tentang Yesus bukan karena perkataan orang banyak atau suara mayoritas atau karena kehendaknya sendiri. Tetapi Petrus memberi jawaban ini karena mendengarkan suara Allah Bapa dari surga. Sikap pengakuan Petrus ini yang mendengar dari suara Allah Bapa menjadikan Petrus sebagai contoh kehidupan jemaat yang otentik dalam memiliki pengakuan iman. Berdasarkan kepekaan memahami kehendak Tuhan dan bukan karena ikut-ikutan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam Roma 11 ayat 36 akan saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada kita bahwa kesadaran untuk mewujudkan pengakuan iman di dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang penting yang perlu dilakukan. Rasul Paulus juga menjelaskan tentang hal-hal yang konkret yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang mempunyai pengakuan iman. Pengakuan iman ini mesti mewujud dalam tindakan. Nah, hal-hal konkret yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ditulis di dalam Roma 12 ayat 1-8. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan atau yang dapat kita ambil dari Roma 12 ayat 1-8 ini. Yang pertama, bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, menunjukkan pembaharuan budi, yaitu menyelaraskan seluruh kehidupannya kepada kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu adalah baik, berkenan, dan sempurna. Yang ketiga, harus menempatkan dan menerima diri dengan tepat, serta dapat menguasai diri, bisa rumangsa, tetapi ojo rumangsa bisa. Nah, ketiga hal yang diungkapkan Rasul Paulus ini tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sebab semuanya berhubungan dengan kerelaan untuk memberi, bahkan mengorbankan diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita baca mungkin apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, antara kita membaca dengan mudah tetapi melakukannya susah. Nah, bagaimana kita bisa melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini? Maka kita harus mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti Petrus mampu mengakui imannya dengan mengerti kehendak Tuhan, dengan mendengarkan suara Bapa yang di surga. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam bacaan Keluaran tadi, ada 5 perempuan yang pada zaman Musa dimampukan Tuhan untuk melakukan mengakui imannya walaupun bukan dengan kata-kata, bukan secara verbal, tetapi mereka melakukannya dengan tindakan. 5 perempuan ini yaitu Sifra dan Pua. Sifra dan Pua ini adalah seorang bidan pada masa Musa dahulu. Seorang bidan orang Mesir yang diperintahkan untuk membunuh para bayi orang Ibrani pada saat membantu melahirkan. Tetapi Sifra dan Pua menolak perintah tersebut. Yang kedua, Miriam. Miriam adalah kakak Musa. Miriam berani mengikuti kemana bayi tersebut dibawa oleh aliran sungai. Jadi saat Musa dihanyutkan di sungai, kakaknya Miriam mengikuti sepanjang aliran sungai itu, mengawasi Musa sampai di manakah nanti mungkin Musa akan di dalam aliran sungai tersebut. Dan bahkan Miriam juga berani menemui putri Fir'aun pada waktu itu untuk mengatakan bahwa apakah putri Fir'aun ini membutuhkan seorang ibu yang menyusui untuk Musa. Untuk perempuan yang ketiga yaitu ibu Musa, Yokebed, dia berani menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Saat sampai lahir sampai berumur 3 bulan. Dan dia juga berani menjadi ibu untuk menyusui Musa setelah Musa dirawat oleh putri Fir'aun. Nah, yang keempat, putri Fir'aun. Putri Fir'aun berani mau mengambil Musa dan merawat, bahkan membesarkan bayi Musa ini. Kalau kita lihat bahwa putri Fir'aun ini adalah anak dari Raja Fir'aun, tetapi putri Fir'aun ini berani menolak juga apa yang menjadi perintah ayahnya, berani mengambil Musa untuk dirawat. Padahal putri Fir'aun ini tahu kalau Musa adalah turunan dari orang Ibrani. Para perempuan ini berani mengambil resiko besar. Nyawa mereka bahkan terancam. Namun, mereka tetap melakukan apa yang menjadi keyakinan mereka. Mereka menunjukkan sikap tidak didasari pada faktor eksternal. Mereka percaya bahwa apa yang dilakukan ini benar dan karena rasa takut akan Tuhan. Mereka tidak berpikir secara eksternal, terpengaruh karena kekuasaan penguasa yang memerintahkan mereka untuk pada saat itu membunuh para bayi laki-laki
keturunan Ibrani untuk dibunuh. Inilah contoh-contoh perbuatan atau pengakuan iman yang nyata dari para perempuan pada masa Musa pada waktu itu. Dan ini memberikan kita sebuah contoh yang begitu nyata bagi kita, bahwa pengakuan iman ini harus kita wujudkan di dalam tindakan kita sehari-hari sesuai dengan konteks atau pergumulan yang kita hadapi hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita saat ini, jemaat di GKJ Beringin, khusus di tempat ibadah Karanglo ini? Beberapa waktu yang lalu, mungkin kita masih ingat, awal kita menghadapi pandemi corona, para anak-anak kita, PPRJ, pemuda remaja, sudah melakukan pengakuan iman dengan tindakan. Pada waktu itu mereka membagikan sembako, membagikan masker kepada jemaat, bahkan kepada orang-orang di luar jemaat, masyarakat umum. Nah, ini sebuah contoh bagi kita untuk bisa kita teladani, bagi kita, walaupun yang melakukan anak-anak muda, patut kita teladani. Kita meneladani bukan karena orang yang lebih tua, tetapi karena pengakuan iman kita dalam tindakan kita ini kita boleh jalankan karena kita percaya pada Tuhan, karena kita takut akan Tuhan. Nah, itu salah satu contoh nyata di dalam kehidupan berjamaat kita pada waktu beberapa bulan yang lalu. Dan mungkin masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan dalam kita menyatakan iman kita, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam kejemaatan, di dalam kemasyarakatan, bahkan di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita mampu mewujudkan pengakuan iman ini dengan benar-benar bahwa kita mengakui iman ini bukan karena kehendak atau keinginan kita sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan yang telah membimbing kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga karena kita mengasihi sesama kita, bahwa Tuhan selalu menolong kita, dan juga karena sesama kita, maka kita perlu saling mengasihi. Sehingga pengakuan iman ini tidak hanya terpaku di dalam satu formula pengakuan saja, yang kita sebut bisa sebagai pengakuan iman, yang pengakuan iman rasuli seperti yang kita baca setiap hari Minggu, atau pengakuan iman seperti bahwa Allah sebagai Yahweh atau Allah sebagai
Allah Bapa, banyak hal yang di pengakuan iman ya untuk kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Yang terpenting bukan formula, kita terpaku dalam satu formula itu, tetapi pengakuan iman ini tidak didasarkan kepada faktor luar atau faktor internal, tetapi dari Tuhan sendiri, bahwa pertolongan itu berasal dari Tuhan dan Tuhan selalu di dalam hidup kita dan kepedulian kita akan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat untuk Bapak, Ibu, dan Saudara menjalani kehidupan dengan pengakuan iman yang seturut pengalaman kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin.